Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini tanggal 29 Juni 2021, gereja merayakan dua orang kudus, dua tokoh besar dalam gereja atau dalam sejarah gereja Katolik, yaitu Santo Petrus dan Paulus. Keduanya adalah martir, mereka yang mati demi atau karena iman. Apa pentingnya dua tokoh ini untuk kita, saudari-saudara? Nanti kita akan dengarkan di dalam renungan hari ini setelah kita mendengarkan kutipan Injil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara untuk mengawali renungan ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Tentu saudari-saudara, sebagian dari Anda para pendengar Renungan Mutiara Pagi ada yang pernah ziarah ke kota Roma, Italia. Di kota Roma, saudara-saudari, ada dua gereja atau dua basilika besar yang mewakili nama dua orang yang kita rayakan hari ini, Santo Petrus dan Santo Paulus. Jadi di jantung kota Roma, di Vatikan, ada basilika yang besar namanya Basilika Santo Petrus. Dan di luar kota Roma ada Basilika Santo Paulus. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Basilika Santo Petrus itu berada di jantung kota Roma, di Vatikan, di pusat gereja Katolik, tempat Paus Fransiskus dan para pendahulunya sejak Santo Petrus itu bertahta di sana. Katakanlah bahwa Vatikan itu tempat Basilika Santo Petrus berdiri, itu adalah pusat kendali gereja Katolik sedunia. Sebaliknya, Basilika Santo Paulus berada di luar kota atau luar tembok Vatikan, luar tembok kota Roma kuno juga. Dan letaknya yang berada di luar kota
Roma kuno itu, saudara-saudari, lebih mencerminkan perjalanan-perjalanan pewartaan iman yang dilakukan misionaris besar, khususnya Santo Paulus. Kedua posisi gereja ini seakan-akan ingin mencerminkan kepada kita hakikat dari perayaan hari ini, hari raya Santo Petrus dan Paulus. Karena dua tokoh ini adalah soko guru gereja Katolik. Petrus sebagai kepala para rasul, Paus yang pertama, dan Paulus sebagai rasul pertama yang membawa pewartaan Injil keluar dari Israel, keluar dari Yerusalem. Oleh karena itu, saudari-saudara, setiap kali kita merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus, kita sebetulnya diajak untuk merenungkan dua unsur besar, dua hal pokok di dalam gereja kita, yakni unsur penggembalaan dan unsur pewartaan iman. Santo Petrus, saudara-saudari, pemegang kunci. Kalau kita mendengar dalam Injil tadi kunci kerajaan surga, Yesus memberi dia kuasa kunci. Kepadamu, tadi dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dia diserahi tugas oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Tentu saja saudara-saudari ingat ya bahwa dalam kitab suci, dalam Injil, dalam satu perikop, Yesus pernah bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon Petrus menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau." Begitu sampai 3 kali dia ditanyai oleh Yesus, dan setiap kali pertanyaan itu dijawab, disusul oleh pemberian tugas oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi memang tokoh Petrus atau Rasul Petrus, Paus pertama, kepala para rasul ini, saudara-saudara, melekat di dalam pribadinya tugas kegembalaan sebagai pemimpin yang menggembalakan, pemimpin yang melayani domba-domba Tuhan di seluruh dunia. Sedangkan Santo Paulus, saudara-saudara, kita tahu juga sejarah hidupnya, sejarah panggilannya, sejarah imannya, sampai dia menjadi rasul besar. Sebagaimana kita tahu, sebagaimana sudah kita baca juga dalam kitab suci, dalam Kisah Para Rasul. Santo Paulus memperoleh karunia besar, karunia misionaris, kalau boleh saya pakai istilah saya sendiri, untuk menyeberangi lintas batas iman yang eksklusif. Tadi saya katakan dia yang membawa iman Kristiani itu keluar dari Yerusalem. Anda dan saya, saudari-saudara, menjadi pengikut Kristus, memberi diri dibaptis. Kita harus ingat ini juga adalah jasa dari Santo Paulus. Andai iman Kristianinya berpusat di Yerusalem dan Israel pada umumnya, entahkah kita ini pernah mengenal Kristus? Entahkah kita ini akan menjadi orang Katolik? Tentu sejarahnya atau ceritanya menjadi lain sekali. Jadi Paulus memperoleh karunia menjadi misionaris, membawa iman Kristiani itu lintas tempat,
lintas wilayah, lintas bangsa. Karena itu Paulus disebut sebagai rasul bangsa-bangsa. Membangun jemaat-jemaat baru di mana-mana, sebagaimana kalau kita mendengar dalam surat-surat Paulus, 14 surat. Mulai dari surat Paulus kepada jemaat di Roma sampai kepada Ibrani. Saudara-saudara, di sana kelihatan Paulus memang adalah misionaris, rasul yang pergi keluar membawa iman Kristiani itu keluar dari wilayah Yerusalem untuk disebarkan, supaya semakin banyak orang mendengar, semakin banyak orang yang percaya, dan tentu saja semakin banyak yang diselamatkan. Kemana Paulus pergi untuk bersaksi tentang Kristus, saudara-saudara, jemaat baru yang heterogen dibentuk sampai di tempat kisah mati masing-masing saat ini. Dua unsur pokok ini, penggembalaan dan pewartaan, saudara-saudara, yang menjadi kekhasan gereja sampai saat ini, gereja Katolik maksud saya. Pada satu sisi, saudara-saudari, gereja bertanggung jawab memelihara keselamatan anggota-anggotanya, domba-domba Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, gereja juga harus terbuka atau membuka mata akan kebutuhan dunia, dan sedapat mungkin berperan serta dalam tata dunia dengan pola kerasulan yang sesuai dengan tuntutan iman. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang barangkali bisa kita renungkan adalah, mungkinkah dua unsur penting ini, penggembalaan dan pewartaan iman, lalu kita terapkan di dalam penghayatan iman kita? Tentu saja mungkin dan bahkan harus. Bukan hanya mungkin, tapi harus. Tugas kita memang juga sudah terkandung tugas penggembalaan dan juga tugas mewartakan iman. Petrus dan Paulus, saudara-saudari, seperti mereka kita perlu juga kemudian, karena iman yang telah kita peroleh, karena karunia dan tugas penutusan yang diletakkan berkat baptisan yang sudah kita terima, lalu kita perlu menjadi gembala iman, kita perlu menjadi pewarta iman juga. Dengan menerima iman itu, saudara-saudari, kita lalu masuk di dalam kelompok umat pilihan Tuhan. Sejak dibaptis, karena percaya, karena beriman, kita masuk dalam golongan umat pilihan Tuhan. Maka kita perlu menjadi gembala iman. Dan dengan saling memperhatikan, meneguhkan, menolong, membaharui sesama umat beriman, saling menggembalakan satu sama lain. Bentuknya bisa macam-macam. Apakah itu nasihat? Apakah itu bentuknya teguran? Apakah itu bentuknya pengajaran? Apakah bentuknya itu katekese? Apakah itu bentuknya kursus-kursus evangelisasi, kursus-kursus kitab suci dan sebagainya, saudari-saudara? Dan berbagai macam bentuk yang kita tahu, kita ikuti di komunitas-komunitas kita, di gereja-gereja, di paroki-paroki kita, saudari-saudara, kita saling menggembalakan satu sama lain. Menjadi sarana untuk saling menggembalakan. Dan sejalan dengan itu, kita juga kemudian dituntut, saudari-saudara, untuk menjadi pewarta sabda Tuhan. Kita ingat, setiap kali kita
Entah itu ibadat, apalagi misa. Di bagian akhir dalam tata perayaan Ekaristi, tata ibadah gereja Katolik, selalu ditutup dengan pengutusan. Imam mengatakan, marilah pergi, kita diutus. Nah, inilah tugas kita. Ke tengah dunia setelah diteguhkan oleh firman Tuhan, setelah ambil bagian dalam Ekaristi Kudus, kita diutus menjadi saksi Kristus. Kita diutus untuk menjadi berkat bagi siapapun. Kita diutus mewartakan iman kita dalam kesaksian hidup yang nyata. Bentuknya juga ada macam-macam, saudara-saudara. Ada pewartaan lisan lewat pengajaran iman, lewat katekese, lewat sharing. Ada pewartaan lewat khotbah dan renungan, sebagaimana sering Anda dengarkan, termasuk renungan Mutiara Pagi ini. Ada pewartaan lewat media komunikasi modern, sebagaimana akhir-akhir ini, apalagi pada masa pandemi COVID-19. Sungguh menjadi sarana yang paling kita butuhkan, karena kita butuh entah itu misa secara live streaming, macam-macam kegiatan rohani melalui Zoom meeting atau webinar dan sebagainya. Ada yang melalui radio, televisi, ada yang melalui macam-macam sarana dalam penggunaan jaringan internet dan sebagainya. Tetapi ingat satu hal ini, saudari-saudara. Ada satu pewartaan yang paling ampuh, yang paling berpengaruh, yaitu pewartaan melalui teladan hidup. Pewartaan melalui kesaksian hidup yang nyata, praktek hidup yang konkret. Praktek atau tindakan konkret, perbuatan yang nyata selalu berbunyi atau bergema lebih besar daripada sekedar teori atau kata-kata. Santo Petrus dan Paulus yang kita rayakan hari ini telah memberikan diri mereka untuk Tuhan dalam tugas kegembalaan dan tugas pewartaan iman. Bahkan tugas itu mereka sempurnakan dengan meneteskan darah mati demi Tuhan. Mari kita semua, saudari-saudara, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai penerus-penerus Santo Petrus dan Paulus, kita saling menggembalakan, tapi juga jangan lupa mewartakan iman kita melalui kesaksian hidup yang baik, kesaksian hidup yang nyata, sehingga semakin orang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang kemudian menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk dua pribadi besar, Santo Petrus dan Paulus, yang telah Engkau panggil dan Kau serahi tugas yang luar biasa, tugas penggembalaan dan pewartaan iman. Semoga kami para pengikut-Mu boleh belajar dari dua rasul besar ini. Belajar untuk saling menggembalakan satu sama yang lain. Dan giat mewartakan iman kami lebih-lebih di dalam kesaksian hidup yang nyata. Semoga dengan demikian Tuhan, semakin banyak orang percaya kepadamu, semakin banyak orang diselamatkan, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara,
Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.